your hidden glory in creation. Shalom adik-adik, selamat pagi. Berjumpa lagi bersama Kak Epi dan Kak Eser. Nah adik-adik, di kesempatan pada minggu hari ini Kak Epi mengajak adik-adik untuk berdiri dan kita akan sama-sama menyanyikan lagu Mas Pelkat PA. Nah, baik adik-adik, kita masih tetap berdiri dan kita akan memuji Tuhan lagi bernyanyi bersama-sama dari terbit matahari. 3, 2, 1. Dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada waktunya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Nah adik-adik, kita akan memuji Tuhan dan kita akan bernyanyi dari Kidung Ceria 361. Hari Minggu, harinya Tuhan, hari yang mulia. 3, 2, 1. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teguh. Nah, baik adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa bersama-sama.
Liput tangannya, tempatnya kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Kami mengucap syukur atas kasih yang Tuhan telah berikan kami. Pada pagi hari ini kami dapat menikmati udara yang segar karena cinta Tuhan, kasih Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, di pagi hari ini kami akan beribadah, memuji, dan akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan disampaikan pada pagi hari ini dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami juga berdoa buat Kak Esther yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan pakailah Kak Esther dan dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Kita akan membaca Mazmur dari Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Pembacaan Mazmur kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 16 ayat 1 sampai yang ke-6. Adik-adik, kakak akan membacakan buat adik-adik. Mazmur pasal 16 ayat yang pertama hingga yang ke-6. Bahagia orang saleh. Miktam dari Daud. Janganlah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Orang-orang kudus yang ada di tanah ini, merekalah orang mulia yang selalu menjadi kesukaanku. Bertambah besar kesedihan orang-orang yang mengikuti Allah lain. Aku tidak akan ikut mempersembahkan korban curahan mereka yang dari darah, juga tidak akan menyebut nama mereka di bibirku. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkaulah sendirilah yang meneguhkan bagian yang undikan kepadaku. Tali pengukur jatuh bagiku di tempat-tempat yang permai. Yang milik pusakaku menyenangkan hatiku. Nah, baik adik-adik, dipersilakan duduk. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum itu, untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor yang ke-90, Yesus sayang padaku. 1, 2, 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya, adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan bacaan kita pada hari ini, yaitu terdapat dari Injil Markus pasal 1 ayat 16 hingga ayat yang ke-20. Injil Markus pasal 1 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-20. Jika kita semua telah mendapatkannya, biarkanlah Alkitab kita tetap terbuka dan kita meminta penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur
atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga pada kesempatan pagi ini ya Tuhan, kami masih menikmati nafas kehidupan, berkat dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami baca dan kami renungkan bisa tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan bisa kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Ya, adik-adik dipersilakan berdiri dan kita akan membaca firman Tuhan. Kakak silakan membacakannya untuk kita semua. Firman Tuhan berbunyi demikian. Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jala dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya lalu mengikuti Dia. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. 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 Adik-adik dipersilakan duduk. Adik-adik, pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menjadi murid Yesus. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini kita akan belajar firman Tuhan tentang Simon dan Andreas saudaranya dan Yakobus dengan Yohanes anak Zebedeus. Jadi adik-adik, mereka adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan Yesus menjadi murid Yesus untuk yang pertama. Nah, adik-adik, jadi pekerjaan Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes ini adalah seorang penjala ikan, atau kalau sekarang disebut nelayan. Jadi pekerjaan mereka adalah menangkap ikan menggunakan jala. Nah, adik-adik, saat Simon dan Andreas sedang mencebarkan jala di danau untuk menangkap ikan, Yesus memanggil mereka untuk mengikuti Tuhan Yesus dan menjadi penjala manusia. Dan mereka pun langsung mengikuti Tuhan Yesus. Seperti juga dengan Yakobus dan Yohanes anak Zebedeus. Saat Yesus memanggil mereka, mereka langsung mengikut Tuhan Yesus dan meninggalkan ayahnya, yaitu Zebedeus. Nah, adik-adik, jika dulu pekerjaan mereka adalah menjala ikan atau menangkap ikan dengan jala, maka saat mereka mulai mengikuti Tuhan Yesus Kristus, mereka akan menjadi penjala manusia. Nah, adik-adik, apa yang dimaksud dengan penjala manusia? Yaitu pekerjaan Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes setelah mengikut Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, menjadi penjala manusia yaitu menjadi murid Tuhan Yesus yang setia dan menjadi pengabar kebenaran Tuhan, menjadikan orang untuk hidup baru, menjadikan orang untuk tidak melakukan dosa dan hidup seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang dimaksud sebagai penjala
manusia. Nah, adik-adik, dapat kita lihat bahwa Tuhan Yesus tidak memilih-milih untuk memanggil orang untuk menjadi muridnya. Misalnya saja, Tuhan Yesus tidak memilih orang kaya, Tuhan Yesus tidak memilih orang yang pekerjaannya pegawai, orang-orang yang pintar, orang-orang yang memiliki banyak harta. Tetapi Tuhan Yesus memilih seorang nelayan atau seorang penjala ikan untuk menjadi muridnya, yaitu Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Nah, oleh karena itu, adik-adik, Tuhan Yesus tidak memilih-milih kasih, tapi Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Nah, adik-adik, jika dulu Simon dan Andreas, saudaranya Yakobus dan Yohanes, saudaranya yaitu anak dari Zebedeus, adalah murid-murid yang dipanggil Tuhan Yesus dulu, maka sekarang kita anak-anak Tuhan Yesus adalah murid-murid Tuhan Yesus yang sekarang. Kita juga dipanggil Tuhan Yesus untuk menjadi penjala manusia. Jadi kita harus siap menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang setia, yang patuh kepada Tuhan dan tidak melakukan apa yang tidak dikehendaki Tuhan. Nah, kita akan menjadi murid-murid Tuhan Yesus dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang kita bisa. Nah, maksudnya bagaimana adik-adik? Pasti adik-adik bingung kan caranya? Jadi adik-adik, caranya adalah adik-adik menjadi penjala manusia cukup dengan apa yang ada pada adik-adik atau dengan apa yang adik-adik bisa. Seperti berdoa untuk papa, mama, kakak, adik, dan teman-teman yang mungkin mengalami kesusahan, atau berbagi apa yang kita punya kepada orang lain, apalagi orang yang membutuhkan. Kita harus bisa membagi-bagi apa yang kita miliki dan selalu menanyakan kabar kepada teman-teman, guru, atau kakak layan. Selalu dengar-dengaran kepada mama, papa, guru, dan kakak layan atau orang lain yang memberikan kita pengajaran. Dan yang paling utama adik-adik yaitu rajin beribadah, berdoa, dan selalu membaca Alkitab, selalu memuji Tuhan setiap hari, dan masih banyak lagi adik-adik yang bisa kita lakukan untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, jadi Tuhan ingin mengajarkan adik-adik untuk menjadi murid Tuhan Yesus yang setia, karena kita semua dipanggil Tuhan Yesus untuk menjadi muridnya. Jadi kita harus siap dong. Kita harus siaga untuk menjadi murid Tuhan Yesus, menjadi penjala manusia dengan melakukan semua yang telah kakak layan tadi katakan, yaitu rajin berdoa untuk mama papa, harus bisa berbagi, selalu dengar-dengaran, rajin beribadah, berdoa, membaca Alkitab, dan selalu memuji nama Tuhan setiap hari dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, itulah yang bisa kita lakukan untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi kita adalah murid-murid Tuhan Yesus sekarang di zaman ini. Setelah kita melihat Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, murid-murid Tuhan Yesus yang dulu, namun sekarang kita adalah murid-murid Tuhan Yesus yang telah dipanggil Tuhan Yesus menjadi penjala manusia. Nah, jadi adik-adik, firman Tuhan mau supaya kita menjadi murid Tuhan Yesus yang setia.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Firman Tuhan. Ya, adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Ceria 225. Saya mau ikut Yesus. 1, 2, 3. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Ya, adik-adik, mari kita mengambil sikap berdoa dan kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas penyertaan Tuhan, sehingga pada kesempatan saat ini Tuhan, kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama. Meskipun ibadah ini hanya melalui daring ya Tuhan, namun kami percaya bahwa firman-Mu tidak dibatasi oleh apapun ya Tuhan. Ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan bisa tertanam baik dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan, dan bisa kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, mampukanlah kami anak-Mu agar bisa menjadi murid-murid-Mu di zaman sekarang ya Tuhan, dan kiranya kami dapat menjadi penjala manusia seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus ya Tuhan. Sertailah kami ya Tuhan, sertailah anak-Mu dalam kehidupan mereka sehari-hari ya Tuhan, dan kiranya apapun yang mereka lakukan dalam aktivitas mereka selalu Engkau sertai mereka ya Tuhan. Engkau sertai juga orang tua mereka dalam pekerjaan mereka dalam mendidik anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau sertai orang tua kami, selalu Engkau berikan kesehatan dan kemampuan dalam mendidik anak-anak-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga mendoakan kepada anak-anak-Mu yang mungkin pada saat ini dalam kelemahan tubuh. Engkau sertai mereka ya Tuhan, Engkau kuatkan, Engkau berikan kesehatan kepada mereka, agar mereka kiranya dapat berkumpul bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, khususnya gereja GPIB ya Tuhan. Engkau sertai gereja kami ya Tuhan, Engkau sertai Bapak Ibu Pendeta dan segala rumpun majelis yang melayani dalam gereja kami ya Tuhan. Selalu Engkau berikan kesehatan kepada mereka Tuhan, kekuatan dalam melayani ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, yang saat ini masih mengalami banyak konflik, banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan ya Tuhan. Bahkan saat ini kami masih bergumul dengan COVID-19 ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir sebagai Tuhan, Engkau dapat memulihkan negeri kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Kakak Ebit yang saat ini menjadi turbos. Kiranya Engkau sertai Kakak Ebit dalam kehidupannya Tuhan, dalam pekerjaannya dan pelayanannya. Kiranya selalu Engkau sertai Kakak Ebit ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah menjadi doa kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, menjadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Tapi sebelum kita memberikan ungkapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 20, Bapa di sorga mengasihiku.
Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Nah, baik adik-adik, lipat tangannya di sempatannya, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Tak pernah henti-hentinya Tuhan, kami selalu mengucap syukur atas kasih yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami anak-anak-Mu telah mendengarkan firman yang disampaikan oleh Kak Eser. Biarlah apa yang disampaikan oleh Kak Eser dapat tertanam dalam tubuh dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan kami juga mau berdoa Tuhan buat persembahan yang telah kami kumpulkan pada pagi hari ini. Kiranya persembahan yang kami berikan kepada Tuhan dan persembahan akan digunakan baik bagi pelayanan-Mu di Gereja GPI Mission Nunukan. Tuhan berkati Kak Eser dalam masa kuliah, dan Tuhan berkati keluarga serta orang yang disayangi. Tuhan tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Inilah menjadi doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Ceria 241 dalam nama Yesus. 1, 2, 3. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kita tetap menang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat menantang? Dalam nama Tuhan Yesus, kita tetap menang. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, tidak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan masih menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga hampir selesainya saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu yang telah kami dengarkan bisa tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami, dan bisa kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Ya Tuhan, selalulah bekerja dalam kehidupan kami, dan kiranya hanya kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, baik adik-adik, ibadah kita selesai. Dan selamat hari Minggu. Shalom.